ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bayangkan, alhamdulillahirabbil alamin dapat 3 pahala: mengingat Allah, memuji Allah, dan mensyukuri nikmat Allah. Mengingat Allah, Al-Baqarah 152. Memuji Allah banyak di dalam Al-Quran. Alhamdulillah artinya pujian bagi Allah. Ini judulnya luar biasa. Orang tua durhaka sama anak. Biasanya judulnya itu anak durhaka sama orang tua. Maka kira-kira benar nggak judulnya orang tua durhaka sama anak? Benar? Benar nggak Bu? Judulnya orang tua durhaka sama anak, benar nggak? Siapa yang durhaka sama anaknya? Mari kita bahas pada pagi hari ini. Setelah ini kita beristighfar semuanya. Mungkin saya, mungkin Ibu Asri, mungkin Ustazah siapa tadi? Siapa Ustazah tadi yang baca Quran? Hah? Ustazah Yati. Mungkin juga yang lain. Mungkin Ibu Sugimeng yang ada di sini. Mungkin Ibu Fatimah, mungkin Ibu Lina, mungkin ibu yang lain pernah durhaka sama anak. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, durhaka sama anak itu berbeda dengan anak durhaka sama orang tua. Ya, orang tua durhaka sama anak beda dengan anak durhaka sama orang tua. Jangan disamain. Karena Al-Quran, karena Al-Hadis menyebutnya anak durhaka sama orang tua. Tidak ada Al-Quran dan hadis menyebut orang tua durhaka sama anak. Kenapa? Masya Allah. Allah ingin mengangkat derajat orang tua. Allah ingin menghormati orang tua. Namun karena orang tua juga manusia biasa, maka orang tua mungkin berdosa kepada anaknya. Salah satu dosa orang tua kepada anaknya adalah durhaka kepada anak-anaknya. Anak durhaka kepada orang tua, Al-Quran menyebut, hadis menyebut. Orang tua durhaka sama anak tidak disebut Al-Quran, tidak disebut oleh hadis. Karena Allah menghormati, mengangkat derajat orang tua. Nabi sayang sama orang tua, maka orang tua tidak disebut durhaka kepada anak. Tapi orang tua manusia biasa mungkin berdosa. Salah satu dosa orang tua kepada anak adalah orang tua durhaka kepada anak. Dosa besar yang paling besar. Akbar al-kabair. Akbar itu besar. Kabair itu dosa besar. Jadi dosa besar yang paling, apa itu ya? Dosa besar, sudahlah besar. Paling besar berarti amat sangat. Itu bahasa Nabi. Maka pertama kata Nabi, syirik kepada Allah. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Namanya
uququl walidain. Pertanyaannya, boleh nggak kita katakan orang tua durhaka sama anak berdasarkan hadis Abu Daud dan Nasai tadi? Karena Nabi menyebut dosa besar yang paling besar diantaranya anak durhaka kepada orang tua. Boleh nggak kita balik? Dosa besar pula kalau orang tua durhaka sama anak. Boleh? Boleh. Alasannya kenapa? Supaya orang tua sungguh-sungguh menjadikan anaknya tidak durhaka. Bu, kalau anak kita sering dikata-katain yang gak bagus tentunya, maka anak jadi pengen melakukan yang dikata-katain. Maaf, ngomongnya gak enak, gak bagus ya. Maaf misalnya, dasar ini, itu anakku ini memang aku begini, ya udah. Dia akan melakukan seperti yang dikatai oleh orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya ngata-ngatain yang bagus, anaknya pengen, wah kata orang tuaku, aku rajin sholat. Dia rajin sholatnya. Tapi kalau kita katakan kamu memang malas sholat, kata anakku, memang aku malas. Ngapain aku pakai rajin ya? Allah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Baik kita jadi, Masya Allah, kenapa? Kajian Sabtu Duha Imanuddin. Udah berjalan mungkin udah lebih dari 5 tahun lah. Itu kegiatannya hari Sabtu, kajian Sabtu Duha, di mana kita mengundang pemateri-pemateri untuk menyampaikan syiar tausiah buat di sini. Jadi bukan hanya menyampaikan materi dan syiar, tapi kita juga ada kegiatan lainnya semacam santunan anak yatim dan duafa setiap 3 bulan sekali. Tergantung juga sih sama kondisi keuangan dari masjid. Kalau pas banyak ada saldonya mencukupi, itu selalu kegiatan 3 bulan untuk santunan selalu dilaksanakan. Selain itu ada juga kegiatan donor darah yang udah pasti rutin tiap 3 bulan sekali, bekerja sama dengan Palang Merah Tangerang Selatan. Di MTI itu yang pasti rutinnya kajian Sabtu Duha. Selain itu ada juga kegiatan belajar untuk ibu-ibu juga. Setiap hari Rabu itu belajar tahsin, tajwid, tamyiz. Terus kalau hari Kamis ada kegiatan belajar bahasa Arab. Kegiatan PAUD juga ada setiap hari di Masjid Imanuddin sore untuk anak-anak. Terus ada lagi kegiatan malam Jumat. Ada kegiatan berzanji, ada kegiatan belajar tahsin juga untuk bapak-bapak kalau malam Kamis, malam Jumat. Sebenarnya awal dari kajian Sabtu Duha itu adalah untuk sebagai tempat belajar buat ibu-ibu yang mengantar anaknya sekolah. Kan ada ibu-ibu yang mengantar anaknya sekolah di Imanuddin, kan ada sekolah beasiswa untuk yatim dan duafa. Nah, awalnya tuh kita lihat mereka kok duduk-duduk aja, nggak ngapa-ngapain selama kegiatan sekolah. Kan daripada bengong, kan lebih bagus kalau kita ajak belajar, kalau kita ajak bertolabul ilmi di masjid. Jadi waktu itu hari Rabu tuh, dari 5 orang aja ibu-ibu yang kita ajak. Sekarang kegiatan tahsin di Imanuddin setiap hari Rabu itu pesertanya sudah sampai 150 orang lebih. Itu bukan hanya, jadi awalnya memang cuman ibu-ibu yang menunggu anak-anaknya sekolah, tapi sekarang kegiatan itu udah menyebar kemana-mana. Bahkan
anggotanya udah sampai ke ada yang di daerah Ciledug, daerah Pinang, udah bukan di kiri kanan masjid lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mulyani, Ketua Majelis Taklim Imanuddin. Harapan saya yaitu untuk jamaah, semoga ketika kita memanggil ustadz yaitu mendapat ilmu yang bermanfaat dan semoga bisa diamalkan, dan jamaah juga banyak bisa istiqomah, yaitu terutama kaum duafa yang banyak di Majelis Imanuddin ini hadir karena kita juga ada dari sekolah Al-Iman, yaitu yang mengayomi anak-anak kaum duafa dan yatim.